Oke, semuanya kita mulai hari ini. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada background noise ya, teman-teman. Semoga masih tetap terdengar dengan baik ya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, mungkin ada yang selamat Wah, siang, selamat malam di bagian dunia yang lainnya ya. Oke, teman-teman. Selamat datang di webinar, discussion webinar yang diselenggarakan oleh English Benua, teman-teman ya. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya di hari Minggu sorenya untuk hadir di webinar kami pada hari ini ya. Perkenalkan teman-teman, saya Melva yang akan membantu jalannya webinar pada hari ini ya. Saya ini selaku moderator dan juga MC. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan mendengar sambutan terlebih dahulu dari Mr. Rian selaku founder dari English Benua. Kepada Mr. Rian, kami persilahkan. oke, good afternoon everyone. Semoga suara terdengar ya. Eh, Selamat datang teman-teman di Free Scratch webinar kita yang ke-16. Jadi kali ini kita menghadirkan Miss Nail. Jadi Miss Nail ini student saya dulu ya, waktu di Kampus Inggris Paris, saya ngajar TOEFL, dan Miss Nail sekarang berkuliah di Thailand menggunakan beasiswa ASEAN Scholarship. Nah, buat teman-teman yang pengen kuliah mungkin di Malaysia, Singapura, mungkin Brunei, atau mungkin daerah Asia, bahkan luar Asia juga bisa ya. Nah, teman-teman harus menyimak apa namanya itu scholarship kali ini, karena ASEAN Scholarship ini jarang orang tahu ya, dan uang bulanannya lumayan loh guys. Nah, jadi teman-teman wajib apa menyimak ya dari awal sampai akhir. Oh ya, untuk yang mau bertanya nanti di akhir aja ya guys. Nanti ada di kolom komentarnya, ada di akhir. Jadi ya nanti akan dijawab oleh Miss Nail. Oke, mungkin itu aja dari saya. Take your snake, and then have a seat and enjoy the show. Thank you. Oke, terima kasih banyak, Mr. Rian ya. Baik, teman-teman, mungkin sedikit gambaran untuk acara kita hari ini. Jadi, kita akan mendengarkan pemaparan materi terlebih dahulu dari speaker kita yang sekarang berada di Thailand, teman-teman. Kemudian selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab atau sesi Q&A, gitu ya. Nah, agar webinar kita berjalan dengan lancar dengan nyaman, teman-teman, diharapkan untuk teman-teman mematikan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Kemudian untuk teman-teman yang punya pertanyaan, ya silakan disimpan dahulu. Nanti ketika sesi pertanyaan, sesi Q&A, sesi tanya jawab dibuka, teman-teman dapat bertanya di kolom chat dengan format tanya slash nama slash pertanyaan. Atau kalau misalnya mau ngomong langsung sama Kak Nail, boleh banget nanti tinggal open mikrofonnya. Ya, oke teman-teman, langsung aja kita kenalan dulu nih guys sama speaker kita hari ini. Jadi beliau ini adalah Kak Nailul Faiza yang berasal dari Madura. Kak Nail merupakan awardee dari ASEAN and Non-ASEAN Scholarship yang sedang menempuh pendidikan master di Universitas. Aduh, aku takut salah nih mengucapkannya, tapi semoga benar ya Kak Nail ya. Jadi di University of Chulalongkorn ya, atau sering disebut dengan Chula University di Thailand dengan jurusan chemistry atau kimia. Jadi di sesi ini beliau akan membagikan kisah perjuangan ya teman-teman untuk sampai di Thailand seperti sekarang ini. Kita sapa dulu guys Kak Nailnya. Halo Kak Nail, apa kabar Kak? Halo Kak, suara aku kedengeran kan ya? Aman banget, clear banget Kak Nail. Ya. Kalau Thailand sama Indonesia itu, waktu Indonesia Barat itu punya time zone yang sama kan ya? Sama, cuma paling di sini bedanya malamnya lebih lama gitu. Oh Kayak gitu. Aceh lah, kayak Aceh makin ke barat gitu. Ya, Miripnya kayak Aceh ya. Oke, berarti sekarang jam 3.46 ya Kak Nail? iya, persis Hmm, sama. Masih sama. Udah makan siang Kak? Udah dong. Udah. Biasa kalau di sana makan sama apa sih Kak Nail makan siangnya? Kalau di sini biasanya makan siangnya yang nggak jauh beda ya sama Indo kayak ya ayam gitu-gitu. Cuma Hmm. kalau misal makanan khas itu kayak tom yum gitu-gitu ya paling cuma dimakan beberapa kali aja nggak sering. Oh, jadi kurang lebih mirip-mirip ya Kak sama kayak di sini. Oke, Mirip. wah, I see. Oke deh teman-teman, itu sedikit cuplikan ya dari cerita Kak Nailul. Untuk lebih lengkapnya langsung aja teman-teman kepada Kak Nail waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan Kak Nail.
Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin share screen ya, teman-teman. Iya. Udah kelihatan? Kak udah kelihatan? Sudah aman, Kak? Oke. Oke, kita mulai ya teman-teman. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan saya Nailul Faiza. Jadi pada hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai studi dan kehidupan sebagai awardee beasiswa di Chulalongkorn University Thailand. Jadi di webinar ini saya akan membahas proses mendapatkan beasiswa serta sedikit mungkin tips and trick untuk belajar bahasa Inggris. Nah, harapannya webinar ini mungkin akan memberikan gambaran dan menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk melanjutkan studi ke luar negeri, terutama melalui jalur beasiswa ASEAN or non-ASEAN scholarship. Jadi sebelum membahas lebih detail tentang poin-poin yang akan saya jelaskan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan sekali lagi, nama saya adalah Nailul Faizah atau biasa dipanggil Nailul atau Nail, terserah teman-teman ya, semudahnya aja. Jadi saat ini merupakan mahasiswa Inorganic Chemistry di Chulalongkorn University. Sebelum melanjutkan studi di sini, saya menyelesaikan program sarjana kimia di Universitas Brawijaya. Dan sekarang saya merupakan penerima beasiswa ASEAN dan non-ASEAN Scholarship di Chulalongkorn University. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang Chulalongkorn University. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu tentang Chulalongkorn University ini kampus yang seperti apa sih? Jadi, Chulalongkorn University merupakan universitas tertua di Thailand yang didirikan pada tahun 1917. Nah, universitas ini dikenal sebagai salah satu universitas paling bergengsi di Thailand dan memiliki reputasi yang lumayan bagus di tingkat internasional. Bahkan sekitar selama 10 tahun berturut-turut, Chulalongkorn University ini menempati posisi nomor satu di Thailand berdasarkan QS Asia Ranking 2026. Nah, untuk lokasinya sendiri, teman-teman, ini sangat strategis karena berada di pusat kota Bangkok. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir karena untuk akses transportasi, fasilitas umum, tempat tinggal, hingga pusat perbelanjaan sangat mudah untuk dijangkau. Nah, untuk teman-teman yang bertanya-tanya tentang kayak biaya hidup untuk di Bangkok, ini kurang lebih sama seperti dengan Jakarta, karena UMR antara Bangkok dan Jakarta ini hampir sama, di mana UMR Bangkok ini sekitar mungkin 6 juta plus-plus lah, dan untuk Jakarta ini sekitar 5,7 plus-plus. Dan untuk biaya makanan dan lain-lain itu hampir sama. Cuma yang membedakan di sini mungkin komoditas tempat tinggal ya, karena di sini tidak ada kos-kosan seperti di Indonesia. Jadi biasanya kita itu rent apartemen gitu. Dan untuk biaya umumnya itu biasanya untuk apartemen paling murahnya itu sekitar 3 jutaan, itu belum include listrik dan air. Kayak gitu. Ini untuk kenalan singkat tentang Chulalongkorn University dan perkiraan biaya hidup di Bangkok. Selanjutnya, ini yang mungkin masih banyak orang yang belum familiar dengan beasiswa-beasiswa di Chulalongkorn University. Jadi ini di-provide langsung sama culanya sendiri. Nah, ada beberapa beasiswa yang biasanya paling banyak diambil oleh mahasiswa internasional karena untuk biaya hidup, biaya bulanan yang diberikan ini cukup banyak. Yang pertama ini adalah C2F Scholarship dan yang kedua ini adalah ASEAN dan non-ASEAN Scholarship. Nah, sekarang untuk ASEAN dan non-ASEAN Scholarship ini ganti nama jadi Chulaling Scholarship. Untuk penjelasan singkat tentang C2F Scholarship. Jadi C2F Scholarship ini memberikan biaya bulanan paling besar di antara beasiswa lainnya, yaitu sekitar 15 juta per bulan. Nah,
Untuk C2F scholarship ini ada berapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh awardee. Contohnya itu harus mempublikasi jurnal Tier 1. Nah, untuk karena biaya bulanannya cukup besar, maka tanggung jawabnya mungkin lebih besar juga. Nah, untuk ASEAN dan non-ASEAN scholarship ini, kewajiban-kewajibannya ini tidak sesusah seperti C2F, tetapi mungkin biaya hidupnya ini uh, lebih rendah ya. Nah, untuk sekarang ini kita akan bahas lebih detail tentang ASEAN dan non-ASEAN scholarship atau sekarang udah berganti nama jadi Chulaling Scholarship. Oke, jadi apa itu Chulaling Scholarship? Jadi Chulaling Scholarship merupakan salah satu program beasiswa internasional dari Chulalongkorn University yang ditujukan untuk mahasiswa internasional jenjang S2 atau magister dan S3 atau doktoral. Nah, yang harus teman-teman perhatikan banget ya, untuk proses pendaftarannya, syarat utamanya itu adalah memilih program studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang akademik kita. Jadi setelah itu, calon mahasiswa ini harus mengikuti proses seleksi dari program studi atau departemen terkait. Karena Culaling Scholarship ini yang provide dari Culanya sendiri, jadi sebelum mendaftar Culaling Scholarship, teman-teman harus lulus seleksi jurusan dari jurusan yang teman-teman ingin tuju. Nah, cakupan beasiswa di Culaling ini bisa berbeda-beda tergantung departemen atau fakultas yang teman-teman akan tuju. Ada yang fully funded, ada yang partially funded. Jadi, teman-teman harus sebelum mendaftar harus make sure terlebih dahulu apakah jurusan yang akan dituju teman-teman ini menyediakan untuk fully funded atau partially funded. Dan untuk mengetahui informasi tersebut, teman-teman bisa menghubungi lewat email resmi masing-masing dari fakultas atau departemen dari jurusan yang teman-teman ingin tuju. Nah, ini aku jelasin secara singkat untuk yang partially funded. Jadi partially funded yang aku tahu ini dia itu yang parsial ini cuma kayak UKT-nya aja. Jadi setengah akan ditanggung departemen teman-teman, setengahnya akan teman-teman akan bayar gitu. Untuk biaya bulanan ini tidak parsial juga, jadi tetap full. Cuma UKT-nya aja yang parsial. Eh, yang aku tahu itu ada temanku yang parsial, jadi dia itu bayar sekitar 10 juta per semester. Tuh. Nah, selanjutnya itu benefit-benefit yang bisa didapatkan teman-teman dari Culaling Scholarship ini. Jadi, benefit pertama itu adalah tiket pesawat. Jadi, penerima beasiswa biasanya mendapatkan tiket pesawat kelas ekonomi untuk keberangkatan ke Thailand di awal studi dan tiket kepulangan setelah lulus. Nah, maksimal biaya yang ditanggung sekitar 8.500 baht per perjalanan atau mungkin itu sekitar eh, untuk 8.500 itu sekitar 4 jutaan kayak gitu. Nah, ini yang perlu di-highlight ya. Jadi ini cuma ditanggung 2 kali ya teman-teman. Jadi nggak ditanggung pas teman-teman pulang bolak-balik Indonesia Thailand itu nggak ditanggung. Ini hanya dua kali. Jadi yang pertama itu saat teman-teman baru pertama kali datang ke Thailand. Dan yang kedua itu teman-teman setelah lulus, setelah pas balik ke Indonesia kayak gitu. Nah, selanjutnya itu biaya kuliah. Nah, cakupannya itu tergantung dari fakultas atau program studi masing-masing. Ada program yang fully funded seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sehingga seluruh biaya tuition fee-nya ini ditanggung. Tetapi ada juga yang partially funded. Jadi teman-teman harus mastiin dulu melewati email departemen masing-masing. Selain itu, penerima beasiswa juga mendapatkan tunjangan biaya hidup dan akomodasi sekitar 16.000 baht per bulan. Jika dikonversikan ke rupiah, ini jumlahnya kurang lebih sekitar 8,6 juta rupiah per bulan.
Kak Nail, mohon maaf memotong sebentar. Sepertinya Oh ya. ada kendala dengan share screen-nya. Jadi ada seperti garis gitu. Mungkin bisa diulang, Kak Nail? Oh, oke oke. Oke. Ntar ya Kak. It's okay, Kak Nail. Ini info dari teman-teman misalnya. Ini? Oh, sesama kali ya. Mungkin kayak share screen-nya di stop dulu, kemudian nanti diulang, Kak Nail. Oh, Kalau gitu oke gimana? oke. Masih sama? Terlihat? Belum Oh, terlihat. Oh, sepertinya oke. mungkin masih sama, Kak. Mungkin memang gangguan dari Zoom-nya kali ya. Tapi boleh nggak ya Kak kalau misalnya karena ini tidak terlihat, apakah boleh nanti di-share di grup WhatsApp Kak Nail untuk PPT-nya? Mungkin aku share sekarang linknya ya biar teman-teman lihat. Oh boleh, boleh banget Kak Nail. Terima kasih banyak Kak. Oke, bentar ya. Jadi nanti teman-teman bisa akses langsung ya ke PPT-nya. Oke, terima kasih banyak Kak Nail. Apakah teman-teman, apakah ada yang harus dijelaskan ulang ya? Mungkin aku bisa jelasin ulang apa atau Mungkin untuk sekarang bagaimana? kita kita lanjutin dulu aja Kak. Nah, Jadi oke. nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ketika sesi tanya jawab begitu. Oke. Jadi dari sini ini kita ulang lagi ya teman-teman untuk benefit scholarship-nya ini. Jadi terdapat tiga benefit yang teman-teman akan dapatkan, yaitu pertama itu tiket pesawat. Tiket pesawat ini akan ditanggung dua kali pas first time teman-teman datang ke Thailand atau setelah teman-teman udah lulus pas balik ke Indonesia. Nah, selanjutnya ini biaya kuliah. Biaya kuliahnya ini ada yang fully atau partially funded. Nah, selanjutnya itu biaya hidup. Nah, untuk biaya hidup ini biasanya 16.000 baht per bulan atau sekitar 8,6 juta rupiah. Selanjutnya yaitu syarat pendaftaran scholarship. Seperti yang saya sudah tekankan sebelumnya, jadi untuk mendaftar Julaling Scholarship ini, teman-teman harus teman-teman harus lulus seleksi program studi terlebih dahulu. Nah, karena teman-teman harus lulus seleksi program studi terlebih dahulu, terdapat berapa dokumen-dokumen yang harus disiapkan teman-teman. Nah, dokumen-dokumen ini berbeda-beda tergantung dari jurusan atau departemen dari yang teman-teman akan tuju. Nah, ini jadi teman-teman harus diwajibkan untuk cek website jurusan dari departemen masing-masing. Nah, ini merupakan salah satu contoh dokumen untuk jurusan kimia. Paling dokumen yang diperlukan ini cuma kayak paspor, transkrip akademik, sama sertifikat bahasa Inggris, statement of purpose, sama biaya pendaftaran. Untuk Julaling ini terdapat minimal IPK untuk yang ingin melanjutkan ke jenjang master. Syaratnya ini untuk IPK di jenjang S1-nya ini minimal 2,75. Untuk yang ingin melanjutkan doktoral, dia itu syarat IPK-nya itu minimal 3,25. Terdapat juga maksimal usianya, yaitu maksimal usia 40 tahun. Dan untuk persyaratan terdapat persyaratan sertifikat bahasa Inggris dan menurut saya ini tuh nggak sesusah beasiswa-beasiswa lain karena hanya diperlukan minimal TOEFL-nya itu 500 dan IELTS-nya ini minimal 5. Ini merupakan dokumen untuk pendaftaran beasiswa. Jadi ini terdapat harus mengisi formulir pendaftaran, CV, transkrip akademik, sertifikat kelulusan, fotokopi paspor, sama dua surat rekomendasi dan surat keterangan sehat.
Nah, selain dari dokumen-dokumen yang telah disebutkan tadi, ada juga biasanya persyaratan interview. Tapi untuk interview ini tergantung dari jurusan masing-masing. Untuk kimia ini tidak ada interview. Jadi interviewnya ini hanya di seleksi program studi itu untuk kimia. Untuk udah scholarship-nya ini tidak ada interview sama sekali. Jadi cukup untuk nge-submit dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, selanjutnya ini yaitu timeline pendaftaran. Untuk timeline pendaftarannya ini ya harus ditekankan berkali-kali, yaitu pertama teman-teman harus mengikuti seleksi jurusan terlebih dahulu. Nah, setiap fakultas atau program studi ini memiliki jadwal seleksi yang berbeda-beda. Teman-teman diwajibkan untuk memantau website atau media sosial, umumnya Facebook. Nah, karena biasanya untuk update-update terbaru ini biasanya ada di Facebook. Jadi teman-teman bisa ngeklik nama-nama jurusan yang ingin teman-teman tuju. Kemudian yaitu siapkan dokumen dan ikuti seleksi jurusan. Nah, untuk seleksi jurusan ini biasanya pasti ada interview dan dokumen-dokumen. Setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi jurusan, barulah teman-teman oleh staf administrasi dari departemen teman-teman akan diarahkan untuk mendaftar beasiswa. Untuk intake semester kedua, nah terakhir pendaftaran ini sekitar bulan November. Nah, untuk yang intake semester pertama, ini terakhir pendaftarannya ini sekitar bulan Mei. Nah, ketentuan dan kewajiban awardee-nya ini yaitu yang pertama ini penerima beasiswa tidak diperbolehkan bekerja selama masa studi di Thailand. Yang kedua, wajib tinggal di Thailand selama periode beasiswa berlangsung. Dan ketiga, harus menjaga IPK minimal 3 agar beasiswa tidak dihentikan. Yang keempat, wajib menyerahkan laporan studi setiap akhir semester. Jadi nanti akan dikasih formulir gitu. Jadi kayak terus teman-teman harus mengisi formulir itu kayak progress report teman-teman. Ini biasanya berkaitan dengan riset teman-teman. Nah, selanjutnya ini harus memiliki asuransi kesehatan selama masa studi. Nah, untuk asuransinya ini biasanya ini akan diarahkan oleh departemen masing-masing. Jadi jangan khawatir untuk kalau belum memiliki asuransi kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu wajib mematuhi seluruh peraturan universitas dan ketentuan beasiswa. Nah, setelah lulus, penerima wajib menyerahkan transkrip serta mencantumkan acknowledgement beasiswa pada tesis atau penelitian. Nah, karena beasiswa ini termasuk salah satu beasiswa yang menurutku kewajibannya paling mudah, jadi ini tidak ada kewajiban mengabdi setelah lulus dan tidak diwajibkan menerbitkan jurnal atau paper ilmiah. Jadi teman-teman cuma harus memenuhi poin-poin yang ini. Seperti itu. Karena dikarenakan ini kan salah satu persyaratan untuk memperoleh beasiswa ini ada TOEFL, ada IELTS. Jadi aku akan bagi tips and trick sedikit buat teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Nah, untuk tips belajar bahasa Inggris ini mungkin merupakan kayak common tips and trick ya. Jadi biasanya dulu aku persiapannya itu yang sangat intensif itu sekitar 1 tahun. Jadi di sekitar 1 tahun itu sebelum aku mendaftar itu biasa kayak konsisten belajar. Jadi sedikit demi sedikit setiap hari kayak hafalin vocab, baca-baca jurnal dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini menurutku ini salah satu yang paling penting ya, karena ketika kita sudah ada basic banget di grammarnya ini, belajar bahasa Inggris ini akan terasa lebih mudah, khususnya untuk dalam hal speaking. Nah ini di aku, karena setiap orang beda-beda ya, jadi ini di aku adalah tips paling utama memperkuat grammar. Nah, untuk latihan speaking, aku biasanya latihan speaking sama ChatGPT. Tapi kalau latihan speaking dengan kayak
aplikasi dan face to face dengan orang itu kan rasanya berbeda ya. Jadi aku juga latihan speaking face to face. Salah satunya itu aku dengan les di kampung Inggris. Ini merupakan dokumentasi kelas TOEFL untuk di nol Inggris dan ini Mister Rian merupakan salah satu mentorku dulu di kelas TOEFL. Nah, tips lainnya ini biasakan membaca. Aku dulu biasanya membaca random. Nah, biasanya untuk TOEFL ini, untuk sesi readingnya ini teman-teman usahakan baca artikel sama jurnal. Karena vocab-vocab yang dikeluarkan ini menurutku di artikel dan jurnal itu sering banget keluar gitu vocab-vocab itu. Nah, selanjutnya ini sering mendengarkan. Untuk mendengarkan biasanya bisa musik atau conversation kayak podcast gitu-gitu yang berbau bahasa Inggris. Nah, tips yang terakhir itu jangan takut, kayak jangan takut dijudge atau lain sebagainya saat melakukan kesalahan berbicara atau menulis. Ya. Jadi cuma itu yang bisa aku sampaikan. Mungkin nanti teman-teman akan ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nailul insight-nya, Masya Allah ya. Aduh, jadi pengen juga nih Kak Nail ikutan ke sana. Oke, nah mungkin di sini udah ada beberapa pertanyaan Kak di chat ya, atau mungkin buat teman-teman yang mau bertanya langsung silahkan raise hand dulu, kemudian nanti tunggu diizinkan ya oleh moderator gitu. Mungkin kita yang di chat dulu ya Kak Nail. Ini dari Kak Arvia ya, katanya, halo Kak, mau tanya, apakah kuliah di sana menggunakan bahasa Inggris? Kemudian apakah memungkinkan untuk mengambil part-time job selagi kuliah? Thanks in advance Kak Nail. Kalau untuk S2 dan S3 ini tidak ada bahasa Thailand sama sekali ya. Itu full bahasa Inggris. Jadi misal orang Thailand mau melanjutkan S2 dan S3 itu ya diwajibkan gitu menggunakan bahasa Inggris. Ya di sini karena mungkin Thailand ini bahasa Inggrisnya sama kayak Jepang lah. Jadi orangnya kurang bahasa Inggrisnya. Jadi jangan khawatir kalau di sini karena masih banyak orang-orang yang belajar ngomong bahasa Inggris di sini kayak kesalahan grammar, kesalahan kayak pronunciation itu tuh kayak common banget di sini. Jadi orang-orang tuh nggak pernah ngejudge karena ya banyak banget kayak gitu ya. Nah, untuk yang part time itu setahu aku di ketentuan beasiswanya sebenarnya ya nggak boleh ya mungkin part time gitu-gitu tapi ya teman-temanku ada sih yang part time mungkin kalau misal ya selagi nggak mengganggu dari akademiknya ya bisa-bisa aja kayak itu. I see. Jadi itu bergantung sama situasi dan kondisi lagi ya Kak Nail ya? Iya Kak. Oke ya. Oke, jadi itu ya Kak Artia. Semoga terbantu. Untuk teman-teman yang mau di chat, mohon untuk menggunakan format yang sudah diberikan di kolom chat karena kalau tidak menggunakan format tidak akan bisa ditanyakan ya, teman-teman. Kemudian ini ada dari Kak Miftah ya. Katanya apakah 16.000 baht itu cukup untuk 1 bulan atau apakah kita masih bisa saving dari 16.000 baht itu? Kemudian untuk tesis 1 tahun, apakah kita akan mendapatkan dana bantuan, Kak? Terima kasih banyak. Nah, untuk 16.000 baht ini biasanya eh, bisa sih, tapi tergantung orangnya, bisa saving juga. Nah, paling biasanya salah satu cara untuk saving ini orang-orang Indonesia di sini itu sharing untuk apartemennya. Kayak gitu. Dan untuk mungkin ya karena bisa sih kalau misal untuk makanan juga 3 juta sebulan itu bisa. Jadi bisa banget saving ya tergantung gaya hidup. Untuk pertanyaan terakhir apa ya, Kak? Sorry, itu terkait tesis, Kak. Jadi katanya untuk tesis 1 tahun, apakah kita bisa mendapatkan dana bantuan? Untuk tesis 1 tahun, Mhm. maksudnya apa? Iya, gimana Kak Miftah? Untuk tesis 1 tahun gimana tuh Kak Miftah? Mungkin Halo Kak, Iya, halo. boleh? Oh iya, ini Kak kan biasanya ketika yang jurusan yang saya tuju itu kan TOEFL ya Kak di Ya. Master Education kan itu tesisnya 1 tahun.
Kan kita Hmm. tidak bisa pungkiri kalau tesis itu kan research-nya banyak dan lain-lain. Nah, ketika dalam durasi tesis itu, apakah Chulaling Scholarship ini memberikan dana untuk kita menyelesaikan tesis begitu, Kak? Uh, aku izin menjawab ya. Jadi normalnya untuk di Thailand, aku kurang tahu ya kalau di education karena aku chemistry jadi berhubungan sama lab. Jadi untuk menyelesaikan tesis ini, tiap dosen ini sudah mempunyai lab masing-masing dan ketika kita butuh sesuatu, kita tinggal hubungi dosen tersebut. Biasanya dosen tersebut itu akan provide bahan-bahan tersebut gitu loh. Jadi kita nggak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, untuk yang Culaling Scholarship ini, yang 16.000 baht ini cuma kayak provide biaya bulanan kayak gitu. Apakah menjawab atau masih bingung? Seperti itu, Kak Miftah gimana? Siap, Kak. Terima kasih. Ya, Oke, Kak Miftah. Kemudian nih Kak Nail ada dari Afif ya. Katanya pertama, ada dua pertanyaan nih Kak Nail ya. Pertama, apakah untuk IELTS menggunakan IELTS akademik atau general? Kemudian yang kedua, bagaimana tahapan untuk apply? Apakah wajib ada LOA dahulu dari kampus terkait? Begitu Kak Nail. iya. Jadi kalau misal IELTS ini ya kayak IELTS akademik aja gitu. Nah, kalau misal untuk TOEFL bisa menggunakan TOEFL kayak TOEFL ITP gitu-gitu itu bisa. Kayak kan TOEFL itu banyak jenisnya ya. Paling mudahnya itu ITP, itu masih bisa juga. Untuk biasanya orang-orang sini biar untuk saving biaya biasanya pakai TOEFL, TOEFL ITP kayak gitu. Jadi kalau di sana prefer pakai TOEFL ya Kak Nail? Iya, pakai. Tapi ada juga yang pakai pakai IELTS. Kayak mungkin IELTS-nya itu udah tes dari sebelum-sebelumnya, jadi digunakan, Kak. Hmm, Kayak oke. gitu. Kalau pakai IELTS itu berarti ada minimal skornya nggak Kak Nail? Kalau jadi biasanya kan kalau misal di Australia, misal kita syaratnya itu 6,5 gitu ya Kak. Nah itu 6,5 wajib seluruh eh, part di IELTS-nya itu kita nggak boleh kurang dari 6,5, jadi harus rata gitu. Nah kalau di Thailand ini misal di kayak readingnya tinggi 8, tapi di sininya kayak kurang, itu nggak apa-apa, asal kayak rata-ratanya tuh 5 kayak gitu. I see. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa silakan pilih TOEFL atau IELTS. Kemudian ini tadi ada pertanyaan kedua, Kak. Katanya, apakah wajib ada LOA dari kampus terkait sebelumnya? Karena yang provide ini culanya sendiri ya, univnya sendiri, jadi harus lolos seleksi jurusan terlebih dahulu, baru bisa mendaftar dari culalingnya. Oke, seperti itu ya, Kak Afif. Semoga terbantu. Kemudian ada, pertanyaan kedua nih dari Kak Arvia. Tadi udah sempat nanya Kak Arvia ya. Jadi katanya, apakah ada kesempatan untuk internship atau exchange ke luar negeri atau ke kampus lain selama masa studi? Kemudian, apakah ada visa perpanjangan untuk securing job di sana setelah graduation? Seperti itu kan, Naya? Jadi kalau exchange ada banget ya Kak, tapi kalau misal untuk S2 karena mungkin di sini risetnya ini menurut saya kayak sangat advance karena output untuk tesis kita itu minimal udah bisa Q2. Jadi kalau S2 mungkin exchange-nya agak susah karena kita harus menyelesaikan tesis kita secepat mungkin dalam waktu 2 tahun. Nah, untuk doktoral atau S3 biasanya banyak yang exchange. Itu biasanya 6 bulan kayak gitu. Karena Cula sendiri itu eh, banyak kerjasama dengan universitas-universitas yang lain. Dan universitas yang akan dituju ini akan provide beasiswa lagi untuk exchange kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu untuk extend visa untuk working, jadi untuk visa working sendiri itu beda, Kak. Sama aku kan visanya visa student ya. Jadi nanti harus ngurus lagi kayak gitu kalau ingin bekerja. Oke. Jadi itu harus mengurus kembali ya terkait visanya, Kak Iya, Nail. Hmm. Jadi seperti itu ya, Kak Arvia. Semoga sudah terjawab. Oh iya, ini dari tadi semua yang nanya by chat loh. Kalau ada yang mau ngomong langsung, silahkan teman-teman raise hand dan bisa open mic gitu ya. Gak boleh kan, Kak Nail? boleh.
Boleh banget, Boleh. Kak. Ya, kapan lagi loh bisa ngobrol langsung sama Kak Nail, langsung berdiskusi langsung. Oke, mungkin kita next lagi ya. Selanjutnya ada dari Kak Renata. Katanya, apakah setelah lulus dari Cula akan ada jaminan karir? Seperti itu Kak Nail. Apakah ada? Ah, kalau misal untuk jaminan karir itu menurut saya ya mungkin bisa jadi, bisa enggak. Itu tuh tergantung relasi. Tapi biasanya untuk yang lulusan-lulusan sains ini ada karena Thailand ini punya perusahaan multinasional namanya itu Charan Pokpan, itu ada di Indonesia juga. Jadi lebih mudah untuk masuk perusahaan itu. Tapi kalau misal ya bisa jadi enggak juga, tapi kan tergantung dari relasi yang ada di Indonesia gitu. Tergantung kitanya. I see. Jadi balik lagi kitanya ya, Kak Nail, nggak ada ya jaminan dari eh, uninya. Iya, Kak. Oke, seperti itu ya, Kak Renata, sebagai terbantu. And then kita punya dari Kak Ai atau Kak Al ya. Mungkin ini Kak Al ya. Jadi kata Kak Al, Kak, jadi saya sudah kirim email ke jurusannya, tapi belum ada balasan. Apakah ada opsi lain? Kalau ada, seperti apa ya, Kak? Begitu, Kak. Biasanya opsi lain itu adalah salah satunya lewat media sosialnya ya, bisa kayak Instagram, Facebook, bisa di reach out lagi lewat media sosialnya, atau mungkin bisa di email lagi. Jadi kirim kayak pesan sebanyak-banyaknya maupun di media sosial atau apa gitu. Atau mungkin kalau misal aku ada kenalan di jurusan itu, mungkin aku bisa tanyain gitu. Tinggal uh, ini aja chat aja di kolom chat jurusan apa. Wah, tuh, Kak Al, mau langsung dibantu nih sama Kak Nail. Ayo, jurusan apa, Kak Al? Gimana, Kak Al? Apakah jurusan bisa dibantu sama Kak Nail? Atau mungkin bisa DM ke IG-nya Kak Nail ya? Apa IG-nya Kak Nail? Ini ya Kak, bentar. Boleh kan ya kalau diskusi melalui DM, Kak? Iya boleh, boleh Boleh banget tuh. Kak. Boleh banget tuh, teman-teman. Jadi silahkan di-follow IG-nya Kak Nail, di DM IG-nya. Oke, gimana, Kak Al? Apakah mau melanjutkan diskusinya? Oke, kayaknya udah cukup nih. Oh, thank you. Oke. Oke, selanjutnya ini udah ada pertanyaan lain dari Kak Siti ya. Scholarship Cula ini hanya diperuntukkan di universitas tersebut saja ya, Kak, katanya. Iya, hanya untuk Cula sendiri. Kalau misal untuk universitas-universitas lainnya di Thailand itu ada scholarship tersendiri. Tapi paling banyak untuk biaya bulanannya ini Cula. Yang aku tahu itu uh, universitas lain di Thailand ini Mahidol. Tapi Mahidol ini nge-provide biaya bulanan itu kayak sekitar 5 jutaan aja kayak gitu. Oke. Jadi beda benefitnya juga ya, Kak Nail. Iya, Kak. Oh, ini ada yang raise hand nih. Nih, Kak, silahkan Kak Miftah open mic-nya. Halo Kak, mau nanya lagi nggak apa-apa ya Kak? Boleh Iya, nggak dong. apa-apa. Kak, saya mau bertanya. Sebenarnya saya sudah suka Cula banget itu dari Hmm, 2025. iya. Cuman masih maju mundur untuk daftar karena yang partial funded itu kan semuanya ada di humaniora ya Kak Nail ya. Iya, iya Eh, benar. eh, sedangkan saya jurusannya humaniora gitu. Kalau dari Kak Nail, apakah ada program di luar dari Chulalink Scholarship yang bisa memprovide si partial fundednya Chulalink Scholarship itu sendiri? Karena pas saya lihat-lihat di websitenya TEFL atau EIL, itu biayanya luar biasa besar daripada UKT-nya begitu Kak. Terima kasih Iya. Kak. Jadi kalau misal yang provide itu harusnya nggak ada ya. Itu biasanya aku ada kayak kakak tingkat gitu, jurusannya sama di bidang humaniora yang seperti kamu sebutkan. Itu paling dia itu kayak nge-saving dari biaya bulanannya aja gitu. Jadi dia itu nggak pernah naik kayak Grab dan lain-lain. Mungkin ada juga yang kayak kerja gitu loh. Jadi apa sih namanya kalau misal kayak pemandu-pemandu orang asing gitu. Oh, tour guide. Ya, tour guide. Jadi tour guide.
kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa-bisa aja, Kak. Asal mencari kayak part time atau apa-apa. Oke, Kak, siap. Ya semangat. Semoga Siap, Kak. berjodoh ya Kak Miftah, karena udah suka banget dari tahun lalu nih. Oke, ada pertanyaan lain Kak Miftah? Kalau dari Kak Nail sendiri, itu full funded berarti Kak yang di chemistry. Ya, fully funded. Rata-rata science fully funded. Oh, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Semoga kita bertemu tahun depan. Amin, aku tunggu. Amin, amin. Semoga mungkin yang ada di sini banyak yang ketemu ya tahun depan sama Kak Nail langsung di Thailand. Oke, ada nggak teman-teman? Ada nggak pertanyaan lain? Alhamdulillah masih banyak nih waktunya. Sayang banget guys kalau misalnya nggak kita gunakan dengan baik. Mungkin sembari nunggu pertanyaan lainnya ya ada mungkin dari aku kali ya Kak ada personal question dari aku nih Kak. Oke. Kenapa kenapa Thailand? Kenapa Kenapa pilih Thailand? sorry, kenapa Karena Thailand? hmm, Mhm. karena aku tuh termasuk tipe yang males untuk memenuhi syarat-syarat dokumen, Kak. Contohnya LPDP. LPDP banyak banget kan syarat dokumennya. Nah, ternyata Thailand ini nge-provide beasiswa yang biaya bulanannya lumayan dan dokumen-dokumennya itu gampang banget gitu, Kak. Cuma kayak transkrip nilai, cuma kayak fotokopi paspor dan lain-lain. Jadi aku tertarik banget kayak gitu. Iya, tadi aku lihat juga kayak wah untuk administrasinya cukup singkat ya. Maksudnya tidak seberat beasiswa lainnya ya Kak Nail ya. Oke. Dan untuk eh, TOEFL-nya juga, Kak. TOEFL untuk IELTS itu lumayan ini kayak lumayan rendah lah dibandingkan betul. negara-negara kayak Australia, Eropa gitu-gitu. Betul, betul, betul. I see. Oh, ini udah ada pertanyaan lagi. Dari orang yang sama lagi, ketiga kalinya. Dari Arvia. Boleh, Arvia. Atau mau langsung tanya open mic? Boleh banget nih, Arvia. Biar lebih seru. Oke, katanya Kak yang parsial tadi, living expenses-nya di cover tidak ya? Itu iya, setahu yang Mhm. setahu aku tuh di cover, jadi nggak parsial juga. Itu kayak 16.000 baht. Paling cuma yang parsial itu kayak UKT tuition fee-nya itu yang parsial. Jadi sebenarnya parsial karena menurut aku parsial itu karena ini. Jadi tiap jurusan itu UKT-nya itu kan beda-beda ya, Kak. Contohnya di Indonesia aja, misal hukum 15 juta, sedangkan kayak FMIPA itu cuma 6 juta. Jadi mungkin karena FMIPA itu lebih rendah, itu bisa di-cover semua gitu, uang kayak UKT-nya gitu. Tapi karena humaniora yang Kakak Miftah tadi sebutkan itu tinggi, jadi itu nggak bisa di-cover semua. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Karena biayanya memang udah tinggi gitu, jadi nggak bisa full cover. Terus ini dari Kak Al lagi nih ya. Ini tapi bukan tentang Thailand, tapi tentang bahasa Inggris Kak Nail. Rekomendasi program kursus bahasa Inggris di Pare yang dulu diambil apa aja programnya Kak? Kursus di Pare ini, eh, aku sebelumnya ini pernah kursus juga sebelum ke Parenya langsung ya. Jadi kursus online itu tuh cuma kayak mantepin grammar aku. Grammar itu kan paling pusing ya teman-teman. Kayak eh, diajarin tapi bisa lupa lagi gitu. Nah aku lihat kayak kan dikasih record video gitu-gitu. Tapi sekarang itu tuh udah nggak ada yang online itu. Jadi aku lihat recordnya berulang-ulang, oh ternyata kayak gitu. Setelah diulang-ulang aku paham grammar baru, aku ke Pare kayak gitu. Di Pare ini aku ngambil program TOEFL itu tuh selama sebulan karena mungkin dari basic grammarnya udah ada, jadi sebulan itu udah cukup. Nah untuk rekomendasi bisa ke English Banua juga bisa karena Mister Rian juga kan dia bekas ini mantan mentor aku di Pare dulu. Terima kasih loh Kak Nail sudah mempromosikan English Benua. Ya benar kata Kak Nail. Tanya-tanya ya teman-teman ke admin English Benua. Oke. Oh ternyata
Kak Al ini lagi ada di kampung Inggris, Kak Naya. Ada di kampung Inggris. Wah, oke. Sukses terus ya, Kak Al. Oke, kita lanjut ya. Ada dari Kak Dika. Katanya, apakah beasiswa ini ada untuk jurusan seni, seperti desain atau fotografi? Lalu, apakah kelasnya menggunakan bahasa Inggris atau Thailand, Kak? Seperti itu. Jadi untuk jurusan seni aku kurang tahu juga ya Kak untuk jurusan seni. Mungkin teman-teman bisa lihat di websitenya, bisa diketik nama jurusan ditambahkan dengan keyword Chulalongkorn University. Itu bisa dicek di websitenya atau bisa dicek di sosial medianya. Biasanya Facebook itu teman-teman bisa. Harusnya aku kurang tahu juga sih ada apa nggak. Harusnya ada ya, meski parsial gitu-gitu. Nah, pertanyaan kedua, maaf Kak. Mungkin kalau pertanyaan kedua tadi udah sempat dijawab di pertanyaan sebelumnya terkait kuliahnya itu menggunakan bahasa apa? Nah, kuliahnya itu S2, S3 di Thailand ini semuanya full bahasa Inggris. Jadi semua orang di sini diwajibkan bahasa Inggris, termasuk orang Thailandnya. Tapi kalau misalnya sehari-hari di wilayah kampus itu pakai bahasa Thailand Kak atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris Kak, aku nggak bisa Oh, bahasa Thailand. tapi sama sekali. Kali nggak bisa Oh, paling kayak oke. Sawadika. Tapi kalau ingin misalnya beli makan atau kayak harus bertanya, itu pakai bahasa apa Kak? Misal untuk beli makan itu biasanya penjual-penjual sini tuh bisa bahasa Inggris kalau untuk angka-angka Kak. Kalau Oh, nggak bisa bahasa Inggris itu mereka nunjukin kalkulator gitu. Nah, kalau nanya-nanya nggak pernah nanya-nanya. jadi jadi bisa ya survive tanpa bisa bahasa Thailand. Bisa bisa. Oke, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya kesulitan bahasa Thailand karena memang memang sulit ya Kak bahasa Thailand ini ya. Sulit banget Kak, dari abjadnya aja sulit banget. Dari Paling abjadnya udah ini sih Kak, apa? kayak kadang kalau naik Grab, Grabnya tuh nggak tahu kita tuh mau kemana. Jadi minta arah ke kita, ya udah nunjuk-nunjuk aja pakai bahasa isyarat gitu. Kayak belok kanan Oh, gimana belok kiri. tapi bukannya sudah ada alamatnya Kak dari awal pesan? Kayak dari sini mau ke Udah sini. ada, tapi kan kadang nggak semua orang eh, bisa baca Google Maps ya Kak. Oke, I see. Jadi pakai bahasa body language ya Kak. Sini, sini, sini. Iya, iya, Jadi yang harus kita pelajari itu bahasa Inggris dan bahasa tubuh. iya bahasa tuh. Mungkin ini juga angka-angka Thailand kalau beli makan gitu. Mhm. Angka-angka Gitu. Thailand. Beda ya, Kak? Beda Kak, Oh, kayak si gitu. song gitu-gitu. Oke, itu perhatiin ya teman-teman angka-angka di Thailand. Oke, seperti itu. Kemudian ini dari Kak Miftah lagi, bertanya lagi, boleh Kak Miftah katanya, Kak culture shock di Thailand dari segi masyarakat dan studinya apa ya yang bisa kita siapkan? Culture shock. Mungkin ini kalau culture shock. Jadi di Thailand itu first time aku nyampe kalau ada keluarga kerajaan lewat itu kita harus diem dan berdiri. Nggak boleh ngapa-ngapain, harus berdiri banget. Dan kita iya, jadi kalau misal kita di tangga kita harus turun karena kita ada di atasnya. Wow, Jadi kayak kalau gitu. kalau kita lagi di lantai 2, gimana dong? Kalau selagi nggak di tangga nggak apa-apa Kak dan nggak kelihatan Oh, nggak kelihatan mobil-mobil yang lewat itu. Kalau misal kayak oh. di Kak yang jembatan penyeberangan gitu-gitu. Kalau ada di tangga kita harus naik ke atas lagi atau ke bawah. Wow, oke. Itu Tuh. harus siap-siap ya, teman-teman. Hmm. Terus culture shocknya ini juga salah satunya mungkin di sini jarang orang berkomentar tentang pakaian, agama atau apa. Di sini orangnya sangat ramah, tapi ternyata di sini itu sangat berkomentar tentang pencapaian. Jadi ketika misal masalah pengetahuan gitu-gitu, itu bedanya di sini. Emang nggak pernah berkomentar apa-apa.
Dan di sini orangnya relatif ramah dan sopan. Di sini sangat mengutamakan, misal di fasilitas umum itu mengutamakan anak-anak dan orang tua. Biasanya orang tuh langsung berdiri, anak muda itu. Dan kayak gitu aja culture shocknya. Oh, sopan banget ya anak muda di sana Sopan sepertinya Kak banget. Nail. Oke, jadi itu ya Kak Miftah kedua culture shock yang dialami sama Kak Nail. Kemudian ini dari Kak Sinta ingin bertanya terkait suatu jurusan tertentu. Katanya, saya tertarik untuk mengambil master di psikologi klinis, namun dari website Fakultas Psikologinya bilang bahwa bahasa pengantarnya adalah bahasa Thailand, Kak. Gimana tuh, Kak? Oh, berarti emang Mm-mm. Thailand. Mungkin emang nggak provide, jarang provide internasional. Karena mungkin ada beberapa jurusan, Kak, kayak temanku juga, dia nanya-nanya tentang scholarship-nya itu, ya hampir nggak ada kayak gitu. Mungkin harus dicek ulang ya di websitenya lagi, Kak Nail. Iya, iya mungkin bisa dicat ulang aja. Jadi teman-teman harus rajin-rajin cek websitenya. Oke, seperti itu ya Kak Sinta. Kemudian habis itu ada dari Kak Halivia. Izin tanya Kak, selain negara Thailand yang ngurus berkasnya nggak terlalu ribet, ada nggak sih? Kalau ada negara mana aja ya? Oh, kalau misal itu kurang tahu ya. Mungkin Malaysia juga berkasnya nggak terlalu ribet. Tapi Malaysia tuh yang ribet kayak TOEFL, IELTS-nya itu uh, agak tinggi kayak gitu. Nih, I see. Mungkin teman-teman bisa search sendiri ya di Google mungkin. Itu mungkin sepertinya yang cukup mudah tuh di negara-negara Asia ya, teman-teman sepertinya. Iya, cukup mudah. Mungkin bisa Oke. ini Kak di kayak Taiwan gitu-gitu, Hong Kong gitu-gitu. Mhm. Lumayan banyak soalnya orang Indo ke sana. Tuh, coba ya Kak Halif ya, negara-negara di sana. Kasih tahu. Oh, ternyata ada teman-teman yang ada di kampung Inggris. Katanya ngajak ngopi tuh Kak. Masya Allah. Semoga silahkan bertemu ya teman-teman ngopi bareng. Ah, Oke, ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Silahkan. Oke, terima kasih informasinya. Oke. Kemudian mungkin aku ada personal lagi ya Kak. Tadi aku udah tanya kenapa Thailand. Lebih spesifiknya, kenapa pilih Chula? Kenapa pilih Chula? Karena Yes. Chula ini kan pastinya nomor satu ya Kak di Thailand. Itu alasan utamanya itu. Terus kayak dari segi profesor-profesornya itu kayak alumni dari universitas-universitas ternama di dunia kayak gitu. Nah, selain itu juga kenapa Cula? Karena dia nge-provide benefit-benefit yang paling bagus di antara yang lain kayak gitu. Mungkin kayak Mahidol dia nge-provide 5 juta. 5 juta di Bangkok tuh kurang banget, Kak. Ya kayak di Jakarta aja lah, 5 juta. Gak cukup ya Kak, kalau 5 juta kayaknya harus ada part time lagi. Iya, atau makan Indomie tiap hari. Makan Indomie setiap hari. Aduh, pulang-pulang ini kena mah Kak, kena GERD. Oke, ada pertanyaan lain nih dari Kak Huda. Katanya untuk rata-rata nilai TOEFL berapa ya Kak awardnya? Oh, mungkin untuk bisa untuk bisa pass itu nilai TOEFL-nya berapa gitu. Kemudian apakah ada pengalaman bawa keluarga nggak Kak? Gitu, Kak Nail. Untuk bisa pas itu tuh minimal 500 gitu ya. Rata-rata biasanya itu yang aku tanya-tanya itu 530-an gitu lah ya. Kalau IELTS tuh rata-rata di sini 6 kayak gitu. Nah, kalau misal pengalaman bawa keluarga, pernah kakakku, karena kakakku juga alumni di Thailand, tapi di Mahidol, jadi pernah bawa. I see. Seperti itu ya Kak Huda. Apakah ada pertanyaan lanjutannya Kak Huda? Atau sudah cukup? Cukup ya, sepertinya Oke, Kak Huda semoga terbantu dan terjawab. Kemudian Kak, lanjut lagi ya ke pertanyaan aku ya.
Mungkin dari pertanyaan aku itu apa sih Kak? Kan Indonesia dan Thailand mungkin tidak terlalu beda ya dari segi culture karena sama-sama Asia. Tapi ketika Kakak mulai kuliah belajar di sana, apa sih tantangan-tantangan yang Kakak hadapi dan kayak aduh ini susah banget sih gitu ya. Kemudian gimana sih cara Kakak itu handle semua itu? Gimana cara Kakak ngadepin itu? Bentar ya Kak, aku mikir dulu. Karena sangat Boleh, boleh. mirip. Nah, sangat mirip. Oh, tantangan. Tantangan yang pertama itu mungkin bahasa Inggris orang Thailand itu beda banget sama bahasa Inggris native gitu. Jadi mereka itu nggak bisa ngomong R, L gitu-gitu Kak. Jadi kadang R sama L-nya beda banget dan mungkin ke bawah logat. Jadi kayak first time aku ke sini tuh aku nggak paham gitu ke bahasa Inggris mereka gitu Kak. Tapi aku tanya ke teman-temanku gitu yang lain, apakah cuma aku? Ternyata tuh hampir semua orang gitu Kak nggak paham. Kayak misal ngomong sampel aja, ngomong sampel tuh jadi sempen gitu Kak. Kan L jadi N. Jadi kadang aku nggak paham yang mereka ngomongin. Ternyata ternyata emang kalau mau paham tuh harus 6 bulan dulu di sini baru kita tuh oh ternyata abjad ini mereka hilangin abjad ini kayak gitu itu tantangannya. Tapi Kak dari tadi apa sepel, sepel ya? Sampel jadi sempen kan Iya. L jadi N di sini Kak. Oh, itu jujur jauh banget sih, Kak. Wow, jauh banget sih. Itu kayak 7 Kak, jadi 7 kayaknya ya. Ya ampun. Nah, contohnya gini lagi Kak, dosenku mau nyebut roll roll gitu kan, terus dia nyebut low. Guys, Iya. sepertinya kalian lebih harus belajar itu deh dibanding belajar IELTS. Karena itu yang benar-benar beda banget dari tulisannya, guys. Iya. Tapi pernah nggak ada momen yang kayak salah paham, Kak, ketika mendengar English dengan aksen Thailand? Eh, salah paham tuh sering Kak, karena orang Thailand juga eh, mereka tuh nadanya pelan banget gitu Kak. Selain mereka banyak yang hilang juga pelan, jadi kadang kurang denger gitu. Jadi sering salah paham terus sama mungkin sama orangnya itu diluruskan lagi gitu. Enggak kan kayak gitu. Gitu. Oh my God, gitu teman-teman ya ternyata akan ada banyak kesalahpahaman, ya. Oke, oke, menarik, menarik. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak Nail dari Miftah lagi. Ini Miftah mau nanya terus ya, boleh? Gak apa-apa Miftah ya. Katanya, eh, oh acan. Itu apa Kak? Acan itu Kak. Saya baru pertama kali Acan dengar. itu sebutan untuk dosen. Kalau misal untuk guru Kak. Jadi kalau Jepang kan sensei, kalau Ah, di Thailand tuh acan. Nah, untuk tips milih acan, aku dulu tuh milih acan. Pertama yang itu kan harus email untuk milih acan. Jadi aku tuh email yang emang eh, relate banget sama bidang penelitianku. Itu pertama. Nah, yang kedua ini setelah nggak ada yang relate, aku nyoba email acan yang nggak relate sama penelitianku. Jadi email acan sebanyak-banyaknya gitu. Dan interview ya sama acan tuh ada interview. Dan tiap acan tuh beda-beda interview yang akan ditanyakan tuh beda-beda. Kayak gitu. itu ya Kak Miftah. Aku tadi belum paham kayak acan itu apa. Karena kalau dalam bahasa Sunda Kak Nail, acan itu artinya belum. Jadi iya, acan. Benar-benar seperti itu acan. Aku kira artinya belum kan. Seperti itu jadi ya. Again teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya silahkan boleh banget langsung aja di chat atau langsung raise hand aja feel free ya. Kalau enggak ini aku terus nih yang nanya. Boleh banget sih aku punya banyak pertanyaan buat Kak Nail. Oke. Oh, ada nih dari Kak Halifia katanya Kak tutor lancarin reading Thailand. Aku selalu jelek nilai readingnya. Aku aja nggak tahu bahasa Thailand. Ini tadi Kak Halifia kata Kak Nail ini bisanya bahasa Inggris. Ya biasanya bahasa Inggris aja. Mm-mm. Atau Kak Nail mau coba ini ngajarin Kak Halifia? Nggak tahu.
Give up, give up, give up. Oke, jadi seperti itu ya Kak Alivia. Kak Nail ini eh buka kelas gak Kak untuk bahasa Inggris? Open class? Ke kelas enggak, Kak. Oh Fokus enggak. penelitian aja. Open, fokus penelitian aja karena itu pun udah menguras waktu ya. Iya. Ya, I see ya. Jadi mungkin kalau Kak Alivia mau belajar reading bahasa Thailand nggak ada sih di English by the way juga nggak ada sih teman-teman. Mungkin bisa ke tempat lain atau mungkin di sini saling sharing teman-teman boleh tuh silakan berdiskusi di kolom komentar di kolom chat gitu ya. Kemudian dari Al lagi ya, dari Kak Al katanya Kak apakah ada rekomendasi beasiswa kuliah di Thailand selain Chula yang paling recommended? Paling aku tahu tuh Mahidol, tapi mungkin dari biaya bulanannya ini cuma 5 juta kayak gitu. Nah, untuk universitas-universitas lain ini kan ada perkumpulan mahasiswa Indonesia asal Thailand itu kan. Untuk universitas-universitas lain itu masih dikit ya orang-orang orang Indonesia di universitas itu. Jadi aku kurang tahu juga kalau universitas lain gitu itu benefitnya apa aja kayak gitu. Cuma coba aja Cula selagi itu provide full itu coba aja. Coba dulu pokoknya ya Kak Nail, nggak ada yang tahu Iya. hasilnya. Oke, kemudian selanjutnya dari Miftah lagi. Katanya, Kak, tips lolos interview sama Acan, ya. Apakah boleh juga nih diceritain pengalaman Kak Nail interview sama Acan? Iya boleh. Jadi aku selain juga nanya-nanya interviewku, setelah aku lulus dan ke sini aku juga tanya teman-temanku tuh ditanya apa aja. Nah untuk tips lolos interview sama Acan, aku sebelum interview ini mengumpulkan sebanyak mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk interview kayak gitu. Nah ternyata interview yang ditanyakan Acan aku ini eh, sesuai dengan yang aku kumpulin. Mungkin untuk interview S2 itu hampir sama kayak gitu. Kayak nanyain riset sebelumnya dan untuk kedepannya kamu akan riset apa kayak gitu. Nah, untuk temanku yang lain ini ada yang sampai harus presentasi kayak riset sebelumnya itu kalian riset apa sih? Nah, itu acaranya pengen tahu kayak gitu. Kalau aku nggak harus yang presentasi kayak gitu, paling cuma ditanya kamu mau riset apa nanti kalau udah ke sini kayak gitu. Oh, jadi setiap Acan itu berbeda-beda ya, Kak, caranya? Iya, Kak. Sih. Jadi mungkin kalau mau tanya lebih spesifiknya, harus tanya langsung ke awardee yang memang diinterview sama Acan tersebut ya, Kak? Iya, oh iya Kak, Hmm. tambah juga ya. Jadi kalau di jurusan aku ini, jadi sistemnya tuh kayak kalau eh, SBM, SNM, PTN gitu-gitu kan ada pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga gitu. Nah aku ada sampai 5 pilihan gitu. Jadi interview aja sebanyak-banyaknya gitu. Oke, kesempatannya tuh luas banget ternyata ya, Kak, sampai 5 loh. Iya, Oh, worth to try sih teman-teman, wajib coba sih kalian, sampai 5 loh. Jadi kalian bisa tebar jaring kalian iya. seluas-luasnya. Email aja intinya Kak, sebanyak-banyaknya. Email Email aja. Acan itu. Begitu ya, Kak Mifta. Kalau mungkin peluang lulusnya lumayan besar ya, Kak Nail. Peluang lolosnya lumayan besar Kak, tapi ada saran dari aku daftar di gelombang satu. Kan kalau misal yang di range bulan Januari sampai Mei ini ada 2 batch. Jadi sarannya daftar di gelombang satu aja karena mungkin acaranya itu belum nemu mahasiswa gitu loh Kak. Nanti kalau batch kedua nanti kemungkinan keterimanya itu susah dan acaranya itu juga gak bales emailnya gitu loh Kak. Jadi harus sedini mungkin daftarnya ya, Iya, Kak. sedini Jadi mungkin. yang paling pertama, teman-teman. Berarti biasanya gelombang pertama itu di bulan berapa, Kak? Bulan apa? Jadi kalau gelombang pertama itu kayak Februari Maret gitu loh. Februari, Maret. Oh, berarti kalau untuk tahun ini sudah terlewat ya? Kelewat. Hmm. Gelombang Siap, 2 juga kelewat, Kak. udah terlewat. Oh iya, jadi siap-siap ya teman-teman tahun depan di Februari, Maret gitu ya. Oh, mungkin November ada, Kak, nanti. oh November ada. Oh, Agustus sampai November. Agustus sampai November tuh teman-teman take note. Agustus November sebentar lagi udah Agustus ya. Mm. Ayo disiapkan guys. Oke,
Kemudian ini sepertinya Kak Miftah mau ngobrol langsung deh. Boleh Kak Miftah silahkan open your mic. Oke, terima kasih Kak. Kak Nael mau nanya lebih lanjut berkaitan dengan interview sama Acan. Nah, Tahunya iya. kita diterima sama Acannya itu dapat email atau saat interviewnya ya Kak? Nah, taunya kita diterima sama Acan itu, biasanya Acan kalau udah tertarik ke kita, itu biasanya bales email kita dan udah nge-interview kita. Itu peluang lulusnya itu udah 80%. Jadi saat kamu udah pernah interview, kamu berarti udah diterima. Karena kalau Acan itu gak mau nerima, itu gak akan bales email kamu. Kayak gitu. Oh, kalau misalnya kita interview sama 5 orang, itu nentuin asanya gimana? Sama kayak SBM aja, kayak dari pilihan pertama. Kalau pilihan pertama ketolak, kedua, kayak gitu. Oh, berarti kita harus nunggu dulu ada yang mau interview, baru nge-email lagi yang lain gitu ya, Kak? Oh, enggak. Karena tiap pasien ini ap- em, kayak durasi balasnya tuh beda-beda. Misal kamu email sekarang gitu ya. Kadang ada yang balas seminggu kemudian, ada yang langsung balas hari ini gitu-gitu. Jadi kamu bisa dalam sehari tuh bisa email banyak gitu. Kalau misalnya lima-limanya bales itu nggak apa-apa, Kak. Apakah tidak membuat perpecahan? Oh, enggak, enggak apa-apa. Banyak yang kayak udah interview sama 2 orang, 3 orang gitu-gitu. Kalau misalnya interview sama 3 orang yang menentukan milih yang mananya berarti dari kita ya, Kak? Iya, dari kita sendiri. Tapi kadang tuh Acan tuh ada kadang bilang gini, ya udah kamu aku terima gitu ya, karena udah bilang gitu. Awalnya tuh gak mau eh, naruh Acan itu di pilihan pertama karena kayak gak enak aja ke Acan itu, jadi dia naruh pilihan pertama akhirnya nyesel gitu. Jadi kamu kalau misal interview gitu jangan pernah ada rasa kasihan atau apa, yang keinginan kamu yang pengen dijadiin pilihan pertama sama kamu itu siapa gitu aja gitu. Jangan pernah kasihan. Oke, Kak. Siap. Terima kasih, Kak. Iya, Oke, sukses terus Kak Miftah ya. Jadi kalau misalnya nggak diterima langsung di ghosting ya Kak sama acannya. iya langsung di ghosting Kak, nggak dibales. Langsung nggak dikasih konfirmasi lagi. Iya. Oke, nah ada pertanyaan lagi dari Kak Arvia karena kita dari tadi ngomongin interview, mungkin Kak Arvia nih penasaran katanya interviewnya berarti ini nih pas pendaftaran ke jurusan ya Kak berarti. Iya, rata-rata interviewnya itu pas jurusan, tapi ada berapa kayak jurusan itu scholarship-nya itu ada interviewnya juga, tapi setauku tuh jarang. Rata-rata cuma kalau udah jurusan udah keterima, scholarship-nya ini cuma dokumen aja kayak submit aja kayak gitu. I see, I see. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita udah mau bentar lagi jam 5. Mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir teman-teman silahkan. Mungkin dari kalian. Oke, ini sepertinya Kak Arvia, kemudian Kak Al, kemudian tadi ada Kak Miftah, aktif banget ya Kak Nail bertanyanya. Oke, apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Oke, mungkin sudah ya, tidak ada lagi pertanyaan. Excited, goes to Taika. Amin. Ditunggu ya. Amin. Ditunggu tuh. Kalau udah sampai Thailand jangan lupa DM Kak Nail. Oke, teman-teman, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih banyak Kak Nailul atas insight dan jawaban-jawabannya yang sangat-sangat membantu dan sangat detail. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah aktif bertanya, ya. Senang banget rasanya bisa berada di sini, gitu ya. Mungkin Kak, sebelum tutup, boleh dong Kak kasih closing statement, ya. Kayak kata-kata nih buat para pejuang beasiswa, Kak. Silahkan, biar pada semangat, Kak. Untuk pejuang beasiswa, semangat ya. Jangan pernah takut mencoba. Coba aja dulu selagi kamu bisa mencoba. Nah, jangan pernah takut gagal juga. Siapa tahu yang kamu takut gagal itu adalah jalanmu. Dan karena kamu tidak mencoba, kamu tidak diterima. Wow, guys, tuh dengerin, guys.
Ya, siapa tahu yang kamu takut mencoba itu rezeki kamu dan kamu ternyata nggak coba. Wah, itu serem banget kebaik ini juga Kak Rayo. Wah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Kak Nail untuk kata-katanya. Tapi teman-teman sebelum kita tutup, ya, untuk menyimpan momen kita akan ada sesi foto terlebih dahulu, sesi screenshot ya, bukan sesi foto. Jadi silakan buat teman-teman silakan on cam ya. Kalau misalnya punya backgroundnya, silakan pakai juga backgroundnya. Ayo teman-teman silakan on cam. Kemudian teman-teman bisa upload ke Instagram, kemudian tag English Benua dan tag Kak Nail. Siapa tahu nanti bisa di-repost loh sama Kak Nail. Kapan lagi coba di-repost sama Kak Nail? Silakan teman-teman. Yuk, yuk, rapih-rapih dulu. Siap-siap tampilkan senyuman terbaiknya, teman-teman. Oke, karena di sini ada 2 slide, jadi kita fotonya 2 kali ya, teman-teman. Slide pertama dengan slide kedua, gitu. Oke, kita mulai dari slide pertama dulu, teman-teman. Slide pertama, hitungan 1, 2, 3. Aduh, ganteng dan cantik semuanya. Slide kedua, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, very good, teman-teman ya. Semangat-semangat semua, Masya Allah ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja. Oh iya, sebelum teman-teman semua keluar dari Zoom, ada info penting terkait sertifikat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil sertifikat, silahkan isi link yang nanti akan segera di-share di WhatsApp group. Kalau misalnya teman-teman belum join di WhatsApp group, silahkan akses di bio IG kami, gitu ya. Kemudian saya sebagai perwakilan dari Miss Benua juga mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para kolaborator kami hari ini, yaitu Forum Maju bersama OSIS, Gas Belajar IT, dan juga Ibu Sina Foundation, ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini. Saya Melva mewakili seluruh tim English Benua dan juga Kak Nail. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata selama acara berlangsung. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Sampai bertemu di minggu depan, teman-teman. Terima kasih, Kak Nail. Terima Terima kasih kan. kasih. Ya. Terima kasih, Kasih Kak. moderator.